Halo teman-teman guys, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah, di episode kali ini, di hari ini teman-teman ya, ini tanggal 22 Juli 2026 teman-teman. Nah, ini saya disclaimer dulu dari awal. Jadi ini stok-stok yang memang sudah lama sekali dari Idul Adha. Jadi waktu sebelum Idul Adha ini udah setengah pengerjaan, kecuali yang ini nih ya. Yang ada beberapa yang udah lama jadi. Nah, ini kita tampilin lagi. Pokoknya kita tampilin lagi sampai laku teman-teman ya. Yang penting jadi duit. Nah, yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu memang sudah setengah jadi dari pas Idul Adha. Cuma karena saya ngejar pesanannya teman-teman yang walaupun sekarang juga sebenarnya antriannya masih banyak dan udah pada nanyain ya teman-teman yang pesan-pesan. Jadi nggak apa-apa kalau mau nanya, nggak apa-apa, nanti nggak saya tinggalin walaupun ada stok-stok yang setengah jadi, terus saya finishing dulu biar bisa balikin modal lagi teman-teman ya, gitu maksudnya. Nah, tenang aja, jadi pokoknya teman-teman yang udah order setelah Idul Adha tuh banyak sekali, ada sekitar yang masuk di pembukuan saya udah hampir 50 pesanan teman-teman ya, 50 pesanan lebih. Itu agak gelagapan kalau misal teman-teman lagi ada masanya, kalau satu hari itu semuanya nanya, Kang Aji gimana progres saya. Waduh, itu saya pusing teman-teman ya, pusing. Mantap pusingnya itu, karena jadi orderan tuh kadang masuknya ada, kan kita nih workshop tuh ada 4 orang. Nah, kadang ada rekan-rekan saya juga yang nerima orderan dari luar, itu yang kadang kita harus gantian teman-teman ya. Saya bukan ngeles, tapi saya mau ngasih, ini kenapa ya orderannya lama. Nah, itu kendala itu teman-teman ya. Kita review aja yang semua stok ini. Ini ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. Nah, ini dari sini sampai sini itu sembelihan. Sisanya di outdoor bisa, yang ini di daging bisa, ini di dapur. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita review dari yang pertama. Yang pertama ini teman-teman, nah ini karena belum dikunci. Jadi ceritanya memang ini dari kawan saya di Ciwidey. Kemarin jual, beliau bikin stok banyak sekali, cuma saya nggak mau finishing dari sana. Jadi untuk finishing bilah tetap di Aquila aja. Nah, gitu. Ini kalau teman-teman mau, nah ini saya kayunya ini lupa ya. Saya nanya tuh kemarin yang merah yang bagus. Mangkirai itu katanya sih asal Kalimantan ya. Coba teman-teman komen nih. Ini yang tahu juga nih, kayunya juga sebenarnya cantik sih. Kemarin saya minta lagi cuma nggak ada buat garapan sendiri ya. Ini kayak ruyung-ruyung tapi kok coklat, saya bilang bagus gitu ya. Nah, ini bahannya Unimog teman-teman. Unimog mungkin nanti akan saya bikinkan review full ya tentang ketahanan tajam, ketahanan karat, sampai dipakai sembeli, sampai kebrutalannya per Unimog sebagus apa teman-teman. Karena kemarin saya cukup surprise ya, cukup terkejut dengan performanya ketika saya pakai di Idul Adha teman-teman. Agak kaget sih ya, sebagus itu ternyata. Duh, perasaan saya dulu pakai Willis juga nggak begitu kena tulang tuh langsung menyerah gitu ya teman-teman. Seakan-akan saya tidak kuat lagi gitu ya. Oke, ini kita review cepat karena ada 10. Oke, bismillah. Gergesnya ya memang juara kalau Unimog. Harganya berapa Kang Haji? 580. Itu yang ini 4 nih, sama semua harganya 580 ya. Tadinya mau agak dimahalin karena buat Idul Adha, cuma ya saya niatnya bantu teman-teman sekalian lah. Teman dari Ciwidey juga, teman dari Aquila juga yang mau beli-beli tapi pengen harga yang murah. Kan kemarin banyak banget tuh ya. Ini sempat agak bingung saya sebenarnya kalau ngasih harga garapan 0 dari kita, ternyata ada rezekinya dari kawan Ciwidey nawarin gitu teman-teman. Nah, itu ya.
580 teman-teman, murah aja ini, model Betawi. Oh iya, ini panjangnya 30 semua ya, 30 cm. Ketebalannya juga cakep banget sebenarnya. Ini di 3 ini kalau dari mata saya ya, ini 3 mili lebih. Tapi entah aslinya berapa, tapi ini 3 mili lebih. Gitu ya. Paling 0, sekian. 580 nih semuanya. 1, 2, 3 sama 4 ini. Itu ya. Ih, cakep. Untuk ketajamannya cakep ya kalau Unimog tuh. Kemarin Bang lagi. Kang Panji juga pesen bahan Unimog ya. Kang Alwi juga ada nanya bahan Unimog walaupun beliau sedang pesan M398 saat ini. Ya. Nah, itu yang biar bisa membantu proses produksi. Proses produksinya. Makanya saya ini ternyata ada di lemari-lemari nih yang lama-lama ini ada di lemari, terus saya keluarin lagi lah, ya udah biarin jadi duit walaupun nggak dibayar gitu ya sama yang mesannya, nggak apa-apa, aman aja. Nah, ini juga Johar, ini kayu legend banget sebetulnya ya, teman-teman yang udah main golok dari tahun mungkin seangkatan sama saya mulai kenal pisau tuh dari 2019. Ini kalau ngeliat kayu ini, mewah banget rasanya gitu ya. Ini membawa lagi kenangan masa lalu teman-teman, kayu ini. Iya. Kita tes tisu. Bismillah. Ih, mantul. Mantul guys. Harganya 580 semua, panjangnya 30 cm semua. Ini nanti misal masalah ini ya, tuh ini kan logor, tenang nanti saya ganjel gitu ya. Ini saya ganjel, tenang aja. Ini juga sama 30 cm. Yang merah tuh yang cakep guys, cuma begitu stok datang udah langsung di ini, ada yang mau ya. Karena kan banyak ya Kang Haji pengen ada punya stok nggak gitu. Oh, ini lem nih. Oh tuh lepas. Ada punya stok nggak? Ada tapi setengah jadi, saya bilang kayak gitu. Akhirnya nggak apa-apa lah, nungguin di mirror aja seminggu karena ngantri kan. Nah gitu. Akhirnya udah maju duluan itu punya Kang Daudin ya. Kayunya bagus itu. Nah ini dia. Tajamnya gokil. Saya udah ini kok teman-teman, kalau misal yang Haji saya nggak mau golok pengennya pisau, nah ada kok, ada ininya. Saya bikin 40 piece dari Ciwidey karena bahannya banyak ternyata guys, di sana banyak banget bahannya gitu. Jadi sayang, maksudnya saya kemarin bikin juga yang panjang 30 itu kerasnya mantap guys. Setelah ditemper pun masih keras ya, Unimog lucu. Nah, ini bahannya beda ya, bukan Unimog, tapi ini bahannya A88, ini panjangnya 30 cm. Nah, nih, ini beda, kelihatan kontras nggak guys? Ini masih pucat, yang ini udah kelihatan warna aslinya. Nah, kenapa? Karena dikasih minyak. Ini namanya minyak apa Kang Haji? Ini namanya tung oil. Nah, tuh ya. Ini teman-teman, ini belum food grade sih ya. Tapi kalau misal teman-teman maker mungkin ya, yang lebih bakal sering pakai sebenarnya. Nah ini kita lihat. Ini tuh saya dari senior saya yang sangat merekomendasikan minyak ini ya. Jadi memang kalau ini nanti dibiarkan dulu selama berapa jam biar dia nyerap. Nah nanti kalau begitu teman-teman pakai di sembelihan, terus kan nanti dicuci tuh. Nah ini udah anti air teman-teman, kayunya udah jadi anti air gitu. Bedanya dengan minyak lainnya begitu. Ini lebih bagus. Cuma ada beberapa yang suka wanginya, ada yang enggak. Kalau saya termasuk yang suka wanginya. Karena ini mengingatkan saya waktu saya dulu belajar pisau. Minyak ini wanginya ya itu bawa kenangan lagi teman-teman. Ya. Tuh. Jadi bagus kan?
Ini nanti kalau udah menyerap ini ngegripnya lebih enak di tangan ya. Ada keset-kesetnya juga. Tuh. Itu kalau udah berapa menit kita lap kering lagi. Dia biar ngasih efek gloss. Dia bagus guys. Saya beli di mana Kang Haji? Kalau mau gitu. Ada nanti di ini aja lah. Saya tag produk ya. Nah, ini A88, ini panjangnya kayaknya ya 30 cm. Kayaknya 30 cm. Ini minyaknya guys. Tung oil. Tuh, wey, ini A88 di Cryo. Cryo guys. A88. Kalau teman-teman kalau yang ini ya, yang penasaran Cryo di bahan-bahan kayak model karbon, itu coba deh di ini. Di bahan A88 K110 L6 bagus banget. Termasuk Unimog. Saya juga tidak tahu sebetulnya kandungan si Unimog itu ya, cuma lebih keras dari per Willis, cap mata juga lewat. Entah apa yang terjadi dengan Unimog ini. Cuma entah kalau misal ada per, dulu saya pernah ini ya, pernah ngebahas per Fiat. Itu per Fiat tuh apinya percikannya kecil teman-teman. Percikannya kecil terus merah. Cakep banget itu. Itu juga keras. Cuma sayang sudah nggak ada ya. Gitu. Oh iya, ini harganya teman-teman. Murah aja ya. 1.3 nih kalau yang mau. Ini gali asam. Gali asam udah kering lah, udah enak, udah tinggal pakai juga. Panjang 30 1.3. Ini stok ya. Oke. Ini N695. Nah, ini kayunya kayu Lamtoro alias burol pete ya kalau teman-teman nggak tahu Lamtoro. Soalnya kalau dicari juga di Google pete yang keluar guys. Nah ya, N695 ini tebel 4. Ini menipis ke ujung. Jadi balance-nya enak di sini, nggak berat ke ujung ya. Kalau teman-teman pakai ini enak. Lebarnya di 4 sentian ya. Ini berapa Kang Haji? Kemarin saya pajang di WA 900 tidak laku, ya sudah didiskon saja 7,5 ya teman-teman. Panjang 21 teman-teman. Gitu. Ini kalau yang mau, oke, di WA saja. N695 ini ya, udah kalau saya sih pakai N695 udah pasti nggak karat ya. Soalnya saya punya ASP juga dari tahun kapan nggak karat-karat ya. Aman aja lah. Tuh. Tapi banyak banget ya teman-teman yang pakai TKM itu sampai karatnya bolong. Saya sampai kadang males ngeresponnya gitu teman-teman. Maksudnya kan pisau itu dirawat ya, jadi nggak cuma dipakai. Kalau itu kan Kang Haji bisa untung dari servis mirrornya, betul, bisa untung. Cuma kan nggak selalu bahasannya tentang itu guys. Ya kalau beli pisau emang dirawat atuh gitu kan. Kok nggak dirawat? Nah yang ini 280 guys. Ya, ini 280. Ini model garpu kecil ya. Garpu kecil. Ininya ebony. Ini pakai resin. Ini 280. Udah dapat kulitnya. Nah ini kalau yang ini bahan-bahan sisa. Nah teman-teman nih yang di WA tuh ya, itu pada senang-senang bahan-bahan sisa sepertinya. Karena ini bahan-bahan sisa, terus yaudah menjadiin apa, jadiin pisau biar jadi duit gitu ya, gitu. Yang kalau belum pada nge-save sekontak sama saya mah pasti nggak akan tahu lah itu bahan-bahan sisa ya. Nah ini pisaunya Kang Arif Malaysia yang kemarin di Bea Cukai, alhamdulillah balik ya, karena kita pakai Shopee teman-teman. Bener-bener dah itu. Ini pakai Shopee. Terus akhirnya kita hubungin customer service. Kita kasih airway bill AWB-nya, terus disuruh tunggu berapa hari itu ya? Seminggu kali, terus
baru ada konfirmasi kalau barangnya bisa balik lagi teman-teman. Nah pisaunya yang 2 itu, ini kan hasilnya 3, itu udah di apa namanya, udah dibeli sama Kang Arifudin ya. Itu Kang Arifudin juga sebenarnya ada pesan lagi tuh, bahan M390 sama Vanaxnya masih ada di saya Kang ya. Nanti kalau emang pikiran saya sudah tidak mumet dengan pesanan-pesanan, saya bantu desainnya. Banyak dari teman-teman yang ini ya, yang oke gitu. Nah ini model Deba teman-teman, ini pakai N695 yang 4 mili juga, jadi 4 milinya tok 4 mili sampai ke ujung. Nah baru di sini ini dibuat tipis karena buat jaga-jaga kalau misal mau motong daging lebih enak. Biasanya kalau di Jepang pisaunya gitu, nipisnya udah 1/4 ke depan, itu dibuat menipis, wajib lah itu. Nah di sebelah sininya ini dibuat hollow teman-teman, tuh kelihatannya bayangannya ini buat hollow. Ini modelnya gagah. Nanti ini tenang ya dibersihin, karena ini aduh udah lama banget teman-teman, ada setahun kali nggak saya tengok ini karena memang kabur gitu ya. Nah ini tajamnya mantap, ini juga di krayo teman-teman, aman. Tajamnya oke. Ini buat daging. Nah karena ini buat daging, nah apa nih Kang Haji, maka sudah saya sediakan dagingnya teman-teman. Nah ini dia, kita zoom dulu. Oke ya, untuk ketajamannya teman-teman, ini buat daging. Kalau ini kita bacarnya dari tengah sini ya, biar enak dibagi duanya. Nah kalau ada tulang nggak masalah karena tebal teman-teman. Ini pun convex ya dibuatnya. Maaf mau piring dong ya. Tuh ini mau bagi berapa? Oke bisa dipotong sini, set. Ringan banget. Oke jadi nah selesai. Kalau tulang Kang Haji gimana Kang Haji? Wah ini ya gimana, kurang maju. Sah, aman ini ya tulang paha. Maaf saya bukan tukang ayam teman-teman. Kalau ada yang itu bukan gitu cara potong ayam ya, saya mohon maaf. Ini satu lagi tuh, bagi 3 kan biasanya gitu kan kalau ibu-ibu kan. Nah tuh pisaunya aman dong tuh. Ini tulang aman guys, karena ini convex ya. Kita coba keamanannya seaman apa Kang Haji ya. Mana tadi? Nah ini tisu, kita lap dulu. Tadi kita pakai di sini ya, daerah sini. Kita coba. Nah ini kadang kalau orang-orang review pisau gitu ya, pakai tebas bambu, nih diliatin gini mata bilahnya gitu loh. Nah ini itu, ini masih aman ya, masih aman pisan ini. Tuh dideketin, jangan cuma aduh Anda ini. Ini kita coba lagi. Masih mulus guys, masih mulus. N695. Oke, kita balik lagi ke sini. Zoomnya, zoom out. Gimana zoom outnya? Set. Oh ini udah 1. Oke. Iya, begitu teman-teman ya. Demonya hanya seperti itu saja. Nanti ini bisa kita poles lagi biar aman. Bahan N695 ini cakep banget guys. Ini tukang-tukang ayam nih ya, tukang-tukang ayam, tukang daging nih wajib punya yang begini-begini guys. Pisau Jepang tuh memang juara kalau dipakai bacer. Saya juga kalau bacer kayak ngeboning gitu ya, itu biasa pakai Honesuki. Jadi saya nggak suka pakai model-modelan yang Eropa boning-boning melengkung kecil gitu guys. Ya, ini kita iniin aja dulu biar nggak karat ya. Kita lepas dulu dari kandangnya. Nanti kita bersihkan dulu karena kalau dibersihin lagi video lama. Nah ini dia chef knife teman-teman. Ini bahan 440C. Ini resin.
Oh iya, harganya itu nanti, oh iya dah, diedit aja. Nah, ini resin teman-teman. Set. Hollow grind. Sama, ini juga enak buat kalau ini multi purpose. Teman-teman bisa apa namanya? Tapi nggak tulang ya, multi purpose-nya tapi nggak tulang. Kalau motong daging masih enak, chopping sayur, motong sayur, apalagi buka paket, nah bisa tuh. Nah, itu ya. Potong pajak bisa Kang Haji? Bisa, apa yang nggak bisa coba ya? Pisau Aquila mah bisa semua teman-teman ya. Gitu. Nah ini juga sama karena memang sudah dari kapan tahun ini. Tuh masih ada bercak-bercak dari ini ya, kayunya mungkin lembab. Terus ini mungkin seperti jamur ya, ini bukan patina. Gitu, nanti dipoles juga hilang kok ini. Tuh ya, harganya juga murah lah. Ya, ini resin 1,2 murah loh. Oke, ini panjangnya 210 mm. Biasanya kalau orang-orang chef kenalnya milimeter ya. Gitu. Oh iya, ini mau dipraktek daging juga kah? Nggak usah lah ya. Yang tadi aja yang tebel bisa kok ya. Nah ini, mungkin sekian aja teman-teman ya untuk episodenya. Jadi teman-teman yang mau ini salah satu stoknya bisa langsung di Japri WA aja. Dan untuk teman-teman yang udah pesan-pesan, tenang aja, lagi dikerjain yang tanduk bule, yang tanduk hitam, yang honeycomb, yang kayu ebony tuh paling banyak banget. Aduh, ebony saya sampai habis satu gudang ya. Jadi teman-teman tunggu saja. Mungkin saya juga jarang kasih update foto karena kalau semuanya minta foto, mas saya kapan kerjanya guys ya. Gitu, mungkin saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.